Pelan-pelan ya. Dah? Kalau seseorang sudah berislam yang pokoknya itu 5, maka terjadi perubahan pada hidupnya. Dipandu dengan keislaman itu. Apa saja perubahan yang terjadi pada hidupnya, walaupun nanti secara formal baru mengucapkan di lisannya. Dasar yang pertama, ingat yang 5 rukun. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 ini. Jadi latihan menjadikan Islam itu tersemai pada diri kita, lalu menjadi perilaku dalam hidup sehingga menjadi muslim atau muslimah dengan cara yang baik. Maka latihanlah dengan 5 yang pokok ini. Begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka kalimat syahadat ini ketika diucapkan di lisan dibuktikan lewat penguatan latihan pada 4 rukun selanjutnya. Ketika itu dikerjakan, terjadilah perubahan pada kehidupan kita. Nah, ini yang masih standar, yang pertama ini. 1, sudah diucapkan syahadatannya, komitmen Tuhannya siapa? Allah. Cara bertuhan, menuhankan Allah melalui jalur siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana membuktikan kebertuhanan itu? Kita pernah bahas dulu. Latihan pertamanya membangun koneksi dengan Allah, punya koneksi. Ya, sesuatu yang terhubung dengan kuat disebut silah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah disebut sholat namanya. Sholat. Maka latihan sholat kita. Sholat. Kenapa sholat diwajibkan? Untuk mengkonfirmasi bahwa kita punya Tuhan namanya Allah. Apa pembuktiannya kita bertuhan? Pembuktiannya kita ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? Sholat. Jadi Islam itu jelas semua dan terukur. Diatur caranya, ya, tunaikannya seperti apa, waktunya berapa kali. Jadi sholat itu bukan sekedar ibadah, itu adalah ibadah yang mengkonfirmasi bahwa kita sudah bertuhan kepada Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah satu-satunya yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau engkau bertuhan kepadaku, buktikan kebertuhananmu padaku dengan menyembahku. Caranya tunaikan salat sebagai bukti engkau terkoneksi denganku. Zikir itu terkoneksi. Zikir itu teringat, terkoneksi, nyambung. Dari mana taunya kita tersambung dengan Allah? Saat sholat itu dilatih, dikerjakan. Nah sekarang untuk membuktikan kita muslim, minimal kelihatan bahwa kita itu sholat. Bukan sekedar diucapkan syahadat. Buktikan syahadat itu lewat sholat. Nah nanti terjadi perubahan ketika sholat itu. Selesai sholat, dibawalah dampak dari sholat itu melekat menjadi karakter yang menunjukkan kita itu muslim. Apa karakter yang menunjukkan bahwa kita seorang muslim yang sudah sholat dan benar sholatnya? Maka dikonfirmasi lagi di Quran surah ke-29 di ayat ke-45. Ini contoh dulu ya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Pelan-pelan nih. Utnu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Baca, belajar, pahami kata Allah. Semua pedoman yang tercantum dalam Al-Quran diajarkan oleh Nabi. Tunaikan salat supaya terkoneksi dengan Allah. Kalau engkau benar salatnya, salat itu membuat engkau menjadi orang baik yang terbebas dari 2 sumber keburukan. Di intinya sholat itu kalau benar dikerjakannya pasti merubah kita menjadi muslim yang sejati. Ciri muslim itu pasti baik. Persamaannya begini: muslim, sholat, baik. A, B, C. A sama dengan B sama dengan C. Bila A sama dengan B sama dengan C, berarti A sama dengan C juga. Betul kan? Halo? Orang Islam itu untuk membuktikan keislamannya benar, dia sholat.
untuk menunjukkan dia punya Tuhan, membuktikan syahadatnya. Muslim itu yang mempraktekkan dasar keislaman yang ada 5. Yang pertamanya apa? Syahadat kan? Syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan sallallahu. Untuk membuktikan dia syahadat itu dengan lisannya, buktinya dia sholat. Dari kata silah yang mengoneksikan, terkonfirmasi dia punya koneksi Tuhan, namanya siapa? Allah. Begini. Nah, sini. Salat konfirmasi bahwa dia sudah muslim. Jelas? Nah, kalau salatnya benar, pasti jadi baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Untuk mengetahui hakikat sesuatu, cari lawannya. Ya. Baik lawannya apa? Buruk. Lawan dari baik itu buruk. Artinya, kalau semua keburukannya sudah hilang, muncul baiknya. Kalau orang tidak berbuat baik, muncul buruknya. Semakin kita tekan buruknya, naik baiknya. Kalau hilang siang, muncul malam kan? Kalau malam hilang, muncul siang. Jadi kalau kita sudah bisa menekan sumber-sumber keburukan, otomatis jadi baik. Gampang Pak kalau pengen jadi baik itu. Jangan berbuat buruk. Itu aja. Nah sekarang apa yang menyebabkan seseorang jadi buruk? Cuman 2 pokoknya. 1 fahsya, 2 mungkar. Itu aja. Itu tugas kita selama hidup kalau pengen jadi orang baik, pengen suami baik, pengen jadi istri yang baik, ibu yang baik, ayah yang baik, anak yang baik. Cuman gampang, 1 aja. Tinggalkan keburukannya. 2 sumbernya dilatih dari kecil. 1 fahsya, 2 munkar. Fahsya itu keburukan yang sumbernya dari sini, dari syahwat bawah. Maaf ya, pornografi, porno aksi, kata-kata kotor, jorok, penyimpangan seksual, LGBT, dan segala turunan-turunannya, itu semua masuk kategori fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat, kata-katanya kotor, itu mustahil. Karena kalau benar sholatnya, sholat itu melatih seseorang, organ tubuhnya itu pasti baik, terhindar dari yang fahsya. Dan persamaan ke A-nya yang muslim, otomatis orang Islam itu pasti lisannya baik. Orang Islam itu pasti tangannya baik, karena tangan ini pernah dipakai sholat. Lisan ini baru memulai sholat, sudah Allahu Akbar, mengoneksikan, saya punya Tuhan yang paling agung, satu-satunya Tuhan, Allah. Tuhannya maha baik, masa hambanya nggak baik? Malu punya Tuhan Allah maha baik, hambanya nggak baik, itu malu. Ya, merusak nama baik Tuhan itu. Enggak, TNI punya korps misalnya, terus menyimpang dari ketentuan, kan merusak korps, nama baik. Ya kan? Anda punya keluarga berbuat buruk, tanya anak siapa sih itu? Ya kan? Bapaknya yang kena, merusak nama baik keluarga. Nah ini punya Tuhan, maha baik, maha pengampun, maha sayang. Tuhannya maha baik, hambanya menyimpang, malu dong. Gimana nanti pulang menghadap Allah? Jangankan pulang menghadap Allah, masa, maaf ya, lisan bohong, terus menghadap Allah dalam sholat, Allahu Akbar, nggak malu nih? Tuh handphone yang dipakai ngerekam tuh, isinya apa tuh? Terus dimasukin ke saku dalam sholat. Di dalamnya pernah ada gambar-gambar yang tak baik dan sebagainya, apa nggak malu? Di muslim itu kalau benar muslimnya dipraktekkan, maka nanti muncul definisi dari itu. Nabi terangkan lagi ke bawahnya. Misal apa? Di Al-Bukhari nomor hadis berapa? 10. Di Muslim nomor hadis berapa? 40. Rawinya siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya bunyinya bagaimana? Al-muslimu, seorang muslim itu kalau benar keislamannya, man salimal muslimuna. Di redaksi lain, versi yang lain, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah orang yang mampu memberikan kenyamanan pada orang di sekitarnya dari keburukan lisan dan tangannya. Tuh, contoh. Pertanyaan pertama sampai malam ini, sudahkah sholat kita membuat kita terbebas dari perbuatan fahsya? Nih. Nanti kalau sudah masuk ke kajian yang terakhir nanti, di hadis yang kedua, ingat kita baru ngaji 2 hadis dari 42, itu udah setahun pun belum selesai.
Nanti bagian penutupnya itu menjelaskan ciri-ciri perubahan zaman sampai ke akhir. Jarang ada yang dibahas nih. Nanti semakin berpindah waktu, tingkat kriminalitas dari fahsya dan mungkar itu berkembang semakin kompleks, bertambah ini. Contoh, ya, penyimpangan seksual, LGBT itu, homoseksual, lesbian, transgender dan sebagainya, itu masuk kategori fahsya. Zaman Nabi Lut, Bu, Ibu tahu Nabi Lut? Tahu ya? Pernah dengar kan namanya? Zaman Nabi Lut alaihissalam, penyimpangan fahsya dari segi seksual itu dilakukan hanya oleh laki-laki saja. Perempuan tidak ditemukan. Coba lihat, pernah dengar cerita ada perempuan menyimpang zaman Nabi Lut? Yang ada laki-laki saja kan? Nanti semakin berkembang zaman sampai ke kiamat, itu laki-laki melakukan, perempuan pun melakukan. Jangan-jangan sekarang sudah masanya. Ada yang homo, ada yang lesbi. Nanti naik lagi levelnya, semakin berkembang lagi. Bahkan ada laki-laki yang merasa diri perempuan. Da abi mah salerosna perempuan, hanya terjebak pada fisik laki-laki. Razia depan polisi, malam-malam tuh. Ya. Kamu siapa? Ani, Pak. Yang benar, nama siapa? Ani. Nama lengkap Kurniadi. Oh, perempuan juga begitu, mulai ganti-ganti dan sebagainya. Ini tandanya makin kompleks, masalahnya makin rumit. Kalau tidak sholat, bencana. Karena sholat itu diantara yang menekan nafsu dari fahsya ini. Peluang-peluang, potensi-potensi yang digerakkan oleh setan untuk menyimpang dari fahsya, yang kotor, yang jorok, ya, sampai ke zina, masalah-masalah selingkuh, yang sekarang kayaknya gampangan sekali deh. Kok jadi konten harian gitu? Saya tuh heran deh, ya. Dulu itu tabu yang seperti itu. Sekarang berita-berita itu isinya yang seperti itu, yang nggak bermanfaat. Ya, saya tuh nggak punya kosakata yang kurang baik menggambarkan itu, saking kotornya itu nggak bisa digambarkan lagi. Tiap hari itu gampangan aja. Ya, zaman jahiliyah dilatih sholat tuntas tuh. Orang jahiliyah itu kan bahasa sederhananya hatam maksiat, tuh sederhananya begitu. Zina dengan semua jenisnya hatam. Mabuk kan sering saya sampaikan. Yang amatir saja 5 kali sehari, kebayang yang profesional. Begal sekampung, begal semua. Datang Islam, diajarin sholat, selesai. Artinya apa? Kalau ada sekarang mengaku muslim masih berbuat demikian, ada yang salah dalam sholatnya itu. Ada yang gak baik hubungannya sama Allah. Ayo balik lagi. Ya, perkara fahsya ini coba cek, ini bahaya, merusak otak nih. Ya, tayangan-tayangan yang gak jelas-jelas itu, gambar-gambar yang tidak positif itu merusak. Teman saya itu ahli saraf itu pernah meng-MRI ya, otak-otak yang maaf teracuni oleh sifat pornografis yang fahsya itu lebih jahat dibandingkan narkoba. Narkoba saja sudah jahat, merusak saraf sistem. Ini bikin merah nih di sini nih, merusak. Nah ini sholat tuh mencegah itu. Cegah, jauhi. Nanti muncul sifatnya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara an manahallahu anhu. Kalau pernah ada orang berbuat yang tidak baik, maka oleh Nabi ditutup kalimatnya, berhijrahlah, berubah jadi baik. Meninggalkan perbuatan yang tak baik. Jadi Nabi itu sudah memberikan definisi hijrah. Hijrah itu bukan ikut komunitas A, ikut kajian B, Ustadz A, Ustadz B, hanya Ustadz Adi saja hijrah. Tidak. Hijrah itu berpindah dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Indahnya Islam itu seperti itu. Sepanjang orang masih ada nafasnya sebelum meninggal, maka dia masih punya hak mendapatkan kesolehannya. Jangan pernah menghukumi orang bahwa ia selesai dengan kemaksiatannya. Tidak. Sepanjang masih hidup, belum nyawanya sampai ke kerongkongan, dia masih punya hak menjadi orang baik. Minimal kita doakan. Itulah indahnya dalam Islam itu begitu. Doakan. Coba saya kan sering bilang ya, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya Fir'aun. Udah buruk banget lah gitu. Masih diberi hak oleh Allah. Dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun, supaya kembali jadi baik. Nah ini kan bukan Fir'aun kita. Kalau memang pernah salah, mengkonfirmasi kita manusia. Tapi ciri manusia itu kalau salah, dia pengen berubah. Itu yang membedakan dengan setan. Setan tuh gak kenal benar. Kalau salah, salah terus, gak mau berubah.
Yang benar terus gak pernah salah itu malaikat namanya. Quran surat 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak punya bakat maksiat, gak pernah salah, mengerjakan tupoksi dengan benar. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Gak ada. Gak ada. Semuanya itu benar, sempurna, nggak ada salahnya. Satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan sifat takwa saja itu malaikat. Lawannya setan. Setan itu nggak kenal benar, salah terus. Dan penyebutannya di Quran seimbang untuk menunjukkan paradoks makna berlawanan. Malaikat 88 kali, setan 88 kali. Jadi setan itu salah terus, nggak kenal benar dia. Walaupun tahu itu benar, nggak mau benar, itu setan. Makanya dalam bahasa Yunani disebutnya diabolis, intelektual yang keblinger. Ya, dalam bahasa Arab disebut iblis, tertutup dengan keburukan sehingga kenal benar. Manusia itu tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Kalau salah, kata Nabi, dia hijrah, meninggalkan kesalahannya, jadi benar lagi. Berpindah dari rel yang salah ke rel yang benar disebut taubat namanya. Dia taubat, pembeda setan dengan manusia itu taubat. Makanya Nabi Adam oleh Allah diberikan petunjuk untuk melatih keturunannya supaya bisa taubat. Karena tidak semua keturunan Nabi Adam itu jadi nabi, jadi rasul yang maksum, terjaga dari maksiat, tidak. Potensi salah. Makanya dicontohkan dalam training Nabi Adam sebelum turun ke bumi itu, dicontohkan, ini salah nih begini. Ketika salah, jalan kembalinya begini. Mengapa diizinkan memakan buah khuldi itu dalam tanda petik untuk mengajarkan pada keturunannya kalau salah, ini ada kalimat untuk pulang supaya ada jalan pulang. Jadi benar lagi. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam diajarkan kalimat-kalimat taubat supaya membimbing keturunannya. Kalau kamu salah, Cep Adi, pami lepat, pami salah tuh. Ini cara kembalinya begini, taubatnya, kalimatnya begini. Dosa umum, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dosa pernah menghilangkan nyawa orang, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Dosa pernah berbuat zina, macam-macam dan sebagainya, turun lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dosa puncaknya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Kita punya itu. Jadi selalu ada harapan menjadi baik. Allah memberi kesempatan. Makanya ngajar itu para kiai, ustadz tuh lihat jamaah itu dengan potensi kebaikannya. Ayo kembali. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang benar. Jadi orang benar tuh enak. Kalau sudah tahu benar enak, ngapain jadi salah? Tuh. Jadi kalau selalu benar namanya apa? Malaikat. Kalau suami ibu pernah salah, itu artinya suami ibu manusia. Kalau ibu berharap sempurna sebagai seorang suami, cari malaikat tuh. Sampai sekarang Israel belum ada jodohnya tuh. Ibu kalau minat silahkan tuh. Nah, Anda pun kalau menemukan istri berbuat salah, tandanya betul itu manusia. Tapi pastikan lagi, diperbaiki kesalahan itu, hijrah, berubah dari yang kurang baik jadi baik. Nah, itu manusia yang sejati. Kalau salah terus gak mau benar, patut diduga dia. Awas tuh. Awas tuh. Dia terprovokasi oleh setan, diwariskan itu minal jinnati wan. Nah, itu pembedanya. Nah, buktikan kita ini manusia, Pak. Buktikan. Kalau salah sebagai manusia, namanya kan insan, salah satu namanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, innama summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Paham? Tidak. Salah satu makna insan itu punya kemiripan dengan nisyan. Nisyan itu lupa. Kenapa disebut insan? Karena ketika menjalani kesibukan kadang lupa. Sedangkan lupa itu temannya salah. Nasiya kata kerjanya. Salah itu akhtana. Kita salah nasina. Kita lupa nasina. Kita salah akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ada potensi lupa. Saat lupa itu salah. Kita tahu, Pak, bohong itu salah. Cuman saat berbohong lupa kalau itu salah. Kita itu sadar korupsi itu salah. Cuman saat korupsi lupa kalau saat korupsi itu salah. Itu.
Nasya, nasi. Celakanya kita makannya nasi. Saya lagi ngaji begini waktu kuliah tuh. Dosen kami tanya, "Ma makna kita?" Kita kompak jawab, "Nasina ya Ustaz." Apa kata syekh kami? Akaltum nasi fanasitum. Akaltum nasi katsiran, kalian kebanyakan makan maka kalian lupa. Itu gambaran saja ya, tidak harus makan nasi langsung lupa, tidak. Ya. Itu maksudnya ada makna dari bahasa Arab nasiya artinya lupa. Kan? Apa makanan pokok kita? Nasi. Ada yang beras. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Cuman sumber nasi dari nah itu pembedaannya. Jadi hijrah. Nah kalau kita merasa menjadi muslim sampai malam ini sudah bisa baik, sholatnya baik, pembuktiannya pada akhlaknya. Fahsya lewat gitu. Jangan dinormalisasi. Penyimpangan fahsya jangan dinormalisasi. Kalau salah ya perbaiki ya, homoseksual, lesbian, LGBT jangan dinormalisasi, tapi juga jangan kemudian divonis berlebihan. Dibantu dia supaya sembuh, didoakan supaya sehat, balik lagi. Itulah muslim yang sejati. Jangan sampai dia merasa ditekan terus sehingga menyimpulkannya sudah saya fitrahnya begini ya begini aja. Saya pun buktikan saya bisa sholat. Allah, rusak tuh, rusak akhirnya. Nah, jadi jangan dinormalisasi. Kalau ada yang melambai itu, ya. Nah, berubah. Kalau laki-laki tegak, buktikan, tegak latihan. Latihan yang betul, yang benar pembedanya. Perempuannya perempuan aja, sudah jalani fitrahnya istimewa, ada kemuliaannya. Nah, sholat menjaga itu. Kalau ada yang kurang-kurang tepat, mata kurang tepat sampai ke ujung kaki, kan sholat itu dilatih semua dari pikiran sampai ke bawah itu. Makanya tiganya mesti berfungsi.